Halo Tribuners, bersama saya Diamita, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 10 April 2022. Seperti biasa, siang ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama dari Tribuners. Hanya karena kekurangan pembayaran pembelian buah, seorang pembeli buah di pasar tradisional modern Kabupaten Bungo tewas ditikam seorang pedagang buah. Pelaku berinisial R yang merupakan pedagang buah-buahan yang tega melakukan penikaman terhadap korban setelah terjadinya percekcokan. Kronologi lengkap dan juga bagaimana kasus ini akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Jambi. Ada rekan Sopianto di sana, silakan dengan laporan Anda. Halo, rekan Sopianto. Halo, selamat siang rekan Dea dan Tribuners. Dapat saya informasikan, seorang pria di Kabupaten Bungo, tepatnya di Provinsi Jambi, ditikam pedagang. Hanya karena kekurangan pembayaran pembeli buah, AS, seorang pembeli buah di pasar tradisional modern Kabupaten Bungo, tewas ditikam seorang pedagang buah. Pelaku R merupakan pedagang buah-buahan yang tega melakukan penikaman terhadap korban setelah terjadinya percekcokan. Saat itu korban membeli buah kepada pelaku dengan pembayaran uang yang ternyata kurang Rp3.000. Nah, saat dikonfirmasikan salah satu pedagang tradisional, Idris, nah ia mengatakan sebenarnya belum tahu pasti penyebabnya, tapi informasi yang dia dapat tadinya hanya kurang bayar 3.000 awalnya keributan itu. Nah, menurut Idris mungkin pembeli mengeluarkan bahasa kasar sampai pedagang itu marah. Dirinya menjelaskan keributan tak terhindar tersebut terjadi setelah beberapa menit pelaku R dan korban AS cekcokan. Pelaku R yang emosi langsung mengejar pelaku dengan membawa senjata tajam, pisau, pemotong buah, dan langsung menikam korban. Nah, menurut keterangan dari Kapolres Tebo saat dikonfirmasikan membenarkan peristiwa tersebut. Hingga saat ini Satreskrim Polres Tebo Bungo, tim Satreskrim Polres Bungo masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Nah, ya benar, saat ini pihak polisian masih melakukan penyidikan atas kejadian tersebut, sementara pelaku dalam pengejaran. AKBP Guntur menyebut untuk penyebab pelaku yang tega melakukan penikaman terhadap korban, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab terjadi peristiwa tersebut. Sampai saat ini Polres Tebo masih melaksanakan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti terjadi kejadian itu. Dirina juga menjelaskan pelaku R dan korban AS merupakan pedagang dan pembeli buah di Pasar Atas Muaro Bungo. Nah, hanya kekurangan uang 3.000, R tega menikam AS. Nah, polisi masih terus berusaha untuk mendapatkan pelaku pembunuhan di Bungo tersebut. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus ini juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama AKBP Guntur Saputro selaku Kapolres Bungo. Berikut selengkapnya. Ya, pagi ini kita menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia yang TKP-nya ada di Pasar Atas. Jadi diduga terjadi antara pedagang dengan pembeli di salah satu pasar atas dengan korban atas nama Ashari. Ini adalah warga Tanjung Gedang dan pelaku saat ini sudah dikantongi identitasnya dan sedang dalam pengejaran oleh tim petir Polres Bungo. Dari lokasi ataupun TKP, awal mula kejadian terjadi karena adanya percekcokan atau pertengkaran antara pembeli dengan penjual ini, dengan pokok permasalahan saat ini masih dalam penyelidikan. Dari saksi-saksi yang ada di sekitar TKP sudah ada upaya pelarian dari warga, namun kedua yang terlibat ini melakukan perkelahian dan akhirnya mengakibatkan salah satu
korban, yaitu atas nama Asari, meninggal dunia saat dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hanafi. Tim penyelidik saat ini masih ada di lapangan dan berupaya untuk mengungkap dan menangkap pelaku, dan nanti akan kita informasikan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Nasional kawasan Desa Gede Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Satu unit mobil menabrak sebuah tiang listrik. Imbasnya 7 dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya mengalami pemadaman listrik. Bagaimana kronologi kejadian ini dan juga kenapa bisa listrik di sana mengalami pemadaman akan dilaporkan rekan Rizky Bintang, reporter dari Serambi News yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Halo, rekan Rizky. Halo. Ya, baik. Silakan rekan Rizky dengan laporan Anda terkait kejadian ini. Baik deh, terima kasih dan rekan Tribuners semuanya. Bisa kami laporkan bahwasannya ada sebanyak 7 kecamatan dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya pada kemarin hari mengalami pemadaman listrik dari pukul 14.31 hingga pukul 20.38 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan informasi yang kita terima, pemadaman itu dikarenakan salah satu tiang listrik yang berada di Desa Gede Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, mengalami patah akibat dihantam ataupun ditabrak oleh satu unit mobil yang melaju di kawasan tersebut. Informasi yang kita terima dari manajer PLN ULP Calang, ketujuh kecamatan yang mengalami pemadaman itu meliputi Kecamatan Panga, Tumsabik, Kecamatan Setiabakti, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Sapung Poinit, Kecamatan Indrajaya, dan Kecamatan Jaya. Dirinya juga menyampaikan pemadaman itu sendiri dilakukan untuk memberikan keamanan bagi para pekerja PLN dalam melakukan pergantian tiang. Dan juga ia menyampaikan akibat kecelakaan tersebut, tiang di kawasan Gede Panga mengalami patah di bagian bawah. Dan juga dirinya menjelaskan membutuhkan beberapa waktu hingga pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, PLN kembali melakukan penormalan listrik di Kabupaten Aceh Jaya. Dirinya juga menyampaikan hal itu dikarenakan tiang yang ditabrak oleh mobil tersebut merupakan jalur double, ataupun ada 2 jalur yang berada di tiang tersebut. Sementara itu, berdasarkan informasi yang kita terima dari Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Aceh Jaya, mobil yang dikemudikan oleh Muhammad Sujaya Arif, 48 tahun, warga Desa Sukamakmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, menghantam tiang listrik setelah mobil yang melaju dari arah Melabuh menuju Banda Aceh mengalami pecah ban di kawasan tersebut. Namun alhamdulillah dalam kecelakaan ataupun dalam kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada korban jiwa, yang dimana pengemudi juga tidak mengalami luka yang serius. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Rizky Bintang untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sulawesi Utara, Tribuners. Sepekan ini rentetan peristiwa kebakaran rumah terjadi di Kota Bitung. Dari catatan yang berhasil dirangkum Tribun Manado di bidang Damkar Satpol PP Kota Bitung, ada 3 peristiwa kebakaran yang terjadi sejak awal bulan April 2022. Apa saja itu dan seberapa parah serta pemicunya akan dilaporkan rekan Christian Wayongkere, reporter dari Tribun Manado. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baiklah, akan kami sampaikan laporan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, di mana telah terjadi rentetan kasus atau musibah kebakaran rumah penduduk di Kota Bitung di sepanjang sepekan terakhir ini atau dalam minggu ini sudah terjadi rentetan peristiwa kebakaran rumah penduduk sebanyak 3 kasus atau 3 kejadian. Dimulai dari kebakaran rumah di Kelurahan Sagrat
rumah permanen dan rumah adat itu di Sagrat terbakar terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 April 2022. Rumah tersebut menyisakan puing-puing. Kemudian dalam sepekan ini kejadian kebakaran kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 8 April tahun 2022, di mana satu rumah permanen milik masyarakat yang ada di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, tepatnya di belakang Gereja Batak, menyisakan puing-puing pasca dilahap si jago merah. Dan peristiwa kebakaran yang ketiga terjadi pada Sabtu kemarin, atau sehari setelah kebakaran yang terjadi pada hari Jumat. Sebuah rumah semi permanen milik Ibu Mince Melo, 56 tahun, yang terletak di belakang AMI, Akademi Maritim Bitung, di Kelurahan Manembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, tepatnya di lingkungan 9 RT 3, rata tanah di lahap si jago merah, rekan Dea dan Tribuners. Jadi dalam sepekan ini di Kota Bitung marak atau terjadi peristiwa kebakaran. Dan ironisnya, dalam 2 pengamatan kejadian kebakaran yang kami lihat, petugas kebakaran dari bidang damkar Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bitung menggunakan fasilitas atau alat pemadam, yaitu selang yang bocor. Meskipun bocor, petugas tidak menyurutkan semangat dan kegigihan daripada petugas pemadam bidang damkar Satpol PP Kota Bitung untuk berjibaku memadamkan api, Tribuners. Seperti yang Anda saksikan, ini adalah peristiwa kebakaran ketiga di minggu berjalan ini yang terjadi pada hari Sabtu kemarin sekitar pukul 17.45. Dari keterangan warga, api dengan cepat membakar rumah Mince Melo, yang pada saat bersamaan Mince bersama dengan anak dan cucu-cucunya sedang berada di rumah keponakannya. Dan Mince mendengar informasi atau mendapat informasi rumahnya telah terbakar dari warga sekitar yang berteriak bahwa telah terjadi peristiwa kebakaran. Peristiwa kebakaran tersebut juga berlangsung di saat hujan deras mengguyur Kota Bitung. Sehingga Mince sangat-sangat tidak percaya musibah yang dia alami. Mince juga mengatakan dalam peristiwa itu di rumah tidak ada menghidupkan listrik ataupun barang-barang elektronik yang bisa memicu atau menyebabkan api hingga menyebabkan kebakaran. Dan dari informasi yang kami gali di lapangan, pada saat kejadian berlangsung, memang sama sekali tidak ada orang di rumah yang terbakar. Sama persis juga dengan peristiwa kebakaran yang kedua pada hari Jumat kemarin di Kelurahan Girian Atas, rumah milik Ruth Sumakul. Pada saat kejadian juga tidak ada penghuni rumah di dalam rumah dia, sehingga terjadi kebakaran. Dan terkait dengan fasilitas atau keberadaan selang atau alat-alat pemadam yang rusak atau bocor, sampai saat ini kami belum mendapat penjelasan maupun keterangan resmi dari bidang damkar Satuan Polisi Pamung Praja, apakah itu karena kesengajaan ataupun karena rusak ataupun karena sebab lainnya. Namun dari penjelasan yang kami himpun di lapangan, menurut petugas pemadam kebakaran, selang itu bocor karena tertusuk paku pada saat melaksanakan pemadaman kebakaran. Demikian dari Kota Bitung, rekan Dea dan Tribuners, kembalikan ke studio. Baik, Tribuners, terkait insiden ini, rekan Christian juga sudah melakukan wawancara bersama pemilik rumah Mince Melo. Berikut keterangan lengkapnya. Dari rumah di atas. Sudah ada yang diselamatkan, Oma? Nggak ada, suara rata habis. Suara habis, aduh. Apa-apa di dalam ini? Televisi, barang-barang? Pokoknya gentek dia pakai mesin paras. Oh, anaknya kerja apa, So? Anaknya kerja apa? Cuma kerja bacetak kasihan. Bacetak, batako. Oh, alat-alat di sini atau di bengkel?
Itu apa? Itu alat-alat cetak kotak di sini. Oh, di sana ada orang punya dan Oh, dia coba bisa orang sama. kerja kah? Jadi dia di atas, rukun dia baguling habis Siapa mandi. yang dapat lihat dulu? Itu nah Om Bas, Pak RT. RT dapat lihat. ada pipanya pas kita Orang di situ, Pak. Oh, posisi situ. Kembalinya soba asap. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Hujan deras disertai angin kencang sempat mengguyur Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Akibatnya atap dan tribun gedung olahraga Perahu Kajang Kayuagung roboh. Atap yang terbuat dari cocoran semen dan seng tersebut pun luluh lantak. Bagaimana penampakannya dan juga kronologi kejadian ini akan dilaporkan rekan Nando, reporter Tribun Sumsel yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore rekan Firda dan selamat sore bagi pemirsa Tribun News dimanapun berada. Dapat saya sampaikan bahwa kejadian robohnya atap dan tribun milik gedung olahraga Biduk Kajang Kayuagung disebabkan oleh angin kencang dan hujan yang deras yang terjadi di kota Kayuagung sejak Rabu malam. Dan dikatakan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Oki, Muhammad Refli, bahwa kejadian tersebut sekitar jam 9 malam saat atau setelah sholat tarawih dilakukan. Terkait kejadian tersebut juga, pihaknya langsung menghubungi PLN unit Kabupaten Oki untuk mematikan arus listrik agar tidak terjadi konsleting. Selanjutnya, dirinya juga sudah langsung meminta kepada Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Oki untuk melakukan pendataan di mana saja yang mengalami kerusakan. Dan setelah adanya kerusakan tersebut, maka gedung olahraga Biduk Kajang ditutup sementara selama 2 bulan hingga dilakukannya proses rehabilitasi. Dan saat kejadian juga beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka karena memang saat itu tidak ada kegiatan di dalam gedung olahraga karena posisinya malam sekitar jam 9. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Oki, Insinyur Asmar Wijaya, bahwa pihaknya sudah melakukan pendataan, namun untuk kerugian material total masih dihitung oleh pihak teknis. Dan dalam waktu dekat atau di akhir bulan ini bakal langsung dikerjakan untuk rehab sementara atau rehab ringan, dan nanti sekitar bulan 9 atau tahun depan baru dilakukan rehab total. Jadi dengan adanya kejadian tersebut, gedung olahraga harus ditutup sementara selama 2 bulan. Seperti itu, rekan dia. Baik, terima kasih rekan Nando, dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama Kadispora Oki dan juga pengawas teknis Dinas Perumahan dan Permukiman Oki selengkapnya. Dispora Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pak, salah satu gedung GOR kebanggaan Pemkab Oki ini, Pak, hari ini sepertinya rusak berat, Pak. Bisa dijelaskan kenapa ini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila umat Islam ini mendapatkan musibah, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya bahwasanya kita semuanya berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Berkaitan dengan musibah yang terjadi tadi malam, luar biasa kencang sehingga menimbulkan kerusakan parah di bagian dinding GOR bagian atasnya ini, Tribun, Pak. Ya, tribun, di atas tribun utama dari GOR Biduk Kajang Kebanggaan Kabupaten Oki ini, itu kronologisnya lebih kurang pukul 9 atau lebih sedikit setelah ba'da Isya dan ba'da Tarawih, kami mendapatkan laporan dari petugas jaga malam bahwa angin kencang diikuti dengan hujan yang turun sangat lebat sehingga menjebolkan dinding di samping tribun Biduk Kajang ini. Itu yang pertama kronologisnya. Kemudian kami dilaporkan juga oleh Pak
Imam Tohari dan juga Pak Irwan selaku Kabid Olahraga dan Kabid Sarklas berkaitan dengan kejadian musibah semalam. Dan saya perintahkan untuk berkoordinasi dengan PLN, kita antisipasi awal jangan sampai ada yang terjadi konslet, ada korban yang kena strum dan lain-lain. Alhamdulillah sudah dilaksanakan, sudah dimatikan oleh PLN, jadi tidak terjadi hal-hal yang korban dalam kejadian semalam itu. Nah, kejadian ini merupakan kejadian yang di luar dari sedang. Terus untuk kerusakannya itu sendiri masih kita hitung nanti kan. Untuk berapa persennya belum tahu. Item-item yang kita dapat yang pilar depan, pilar depan itu rubuh kan, railing tribun, terus kursi kan, terus juga plafon-plafon yang bagian depan, terus juga yang akrilik yang di depan juga, yang sayap di depan itu juga banyak juga sih. Atap yang bocor-bocor juga banyak yang kita lihat tadi ini kan. Kalau di atas 30% kemungkinan? Ya, kalau kemungkinan di atas 35%, tapi belum pasti, kita hitung dulu kan. Termasuk yang kursi berhamburan itu? Iya, termasuk kursi yang berhamburan. Bukan nyebutnya 50% kerusakan ini gimana cak parahnya? Kak, nama kita sebagai apa kan? Saya Miko. Pengawas atau? Bukan, apa? Disuruh untuk cek aja. Oh, Perwakilan dari Batkim ya? Iya. Yang paling parah tuh di mana lagi kerusakan? Yang di sini Pak, sayap tribun yang di depan. Sayap tribun. Sayap tribun. Namanya sayap tribun depan. Rubuh. Penyebabnya selain ya angin kencang itu apa emang kekuatan? Faktor rumah. Ini tuh biasanya tuh kalau untuk perawat untuk perbaikan itu minimal berapa tahun sekali lah? Kalau itu saya kurang paham Pak, karena ada di kontrak kan. Masih di Sumatera Selatan, Tribuners, Muhammad Adam, seorang Kades Muara Baru Kecamatan Makartijaya, Kabupaten Banyuasin, mendapatkan apresiasi dari Bupati Banyuasin, Haji Askolani Jasi. Hal ini karena Muhammad Adam rela merogoh kocek pribadinya untuk membangun jalan bagi warganya agar bisa menuju ke Kecamatan Makartijaya. Bagaimana liputan lengkapnya akan dilaporkan rekan reporter Tribun Sumsel. Ada rekan Ardiansyah di sana, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Dea, selamat siang Tribuners dimanapun berada. Jadi ini diketahui pada saat kami mengikuti kegiatan Safari Ramadan bersama Bupati Kabupaten Banyuasin Haji Askolani Jasi bahwa Kades ini ingin menunjukkan terkait jalan yang baru dibuka dan sedang dilakukan pengerasan oleh pihaknya. Nah, dari sini Bupati bersama Wakil Bupati dan juga OPD yang datang dibawa ke jalan yang baru dibuka. Nah, di sini bisa dilihat bahwa si Kades Muhammad Adam ini secara inisiatif dan juga ucapan syukur bahwa dia dipilih atau dipercaya masyarakat Desa Muara Baru menjadi Kades saat ini. Baru sekitar 2 bulan menjabat, si Muhammad Adam ini berinisiatif agar masyarakatnya bisa mendapatkan akses jalan yang baik sampai ke kecamatan. Nah, dari sini si Kades berinisiatif untuk membuka jalan sepanjang 4 km menggunakan dana pribadinya. Karena sampai saat ini dana desa yang harusnya dikucurkan dari pemerintah pusat belum juga cair, sehingga dia berinisiatif untuk membangun jalan menggunakan dana pribadi. Nah, belum selesai sampai di situ karena ini masih prosesnya akan panjang, sehingga Muhammad Adam ini mengajak Bupati Banyuasin serta Wakil Bupati untuk melihat langsung jalan tersebut agar dari pemerintah kabupaten juga bisa membantu dalam penyelesaian pembangunan jalan ini. Karena masih harus dilakukan pengecoran dan juga perbaikan untuk jalan menuju ke Desa Muara Baru. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini rekan Ardiansyah juga sudah mendapatkan keterangan dari Kades Muara Baru dan juga Bupati Banyuasin. Selengkapnya kami tampilkan.
Itu baca dari Dewan. Pak, ini ada berapa panjang, Pak? Ini 4 kilo ini. Menghubungkan ke Depangestu dengan Muara Baru. Jadi rencananya ini di apa? Rencananya sih mau minjam alat sama Pak Bupati untuk kalau ada pengerasan nanti sekerap dengan yang seperti drum itu, stum Pak. Jadi ini Pak, jadi ini pembangunan untuk sementara ini, Pak. Senang, rasa syukur dengan masyarakat. Jadi dihadiahkan kepada masyarakat untuk bangun jalan. Tidak melalui dana APBD, tidak melalui dana desa, tapi dana pribadi banget yang luar biasa. Tanggapannya Pak gimana dengan? Ya, ini sangat positif sekali. Ini salah satu bentuk gotong royong yang sering saya sampaikan. Jadi kita membangun tidak hanya menggunakan dana APBD, tidak hanya menggunakan dana APBN. Kami jeda sejenak, Tribuners, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan akan menggelar program mudik gratis bagi masyarakat. Program ini kembali digelar setelah vakum selama 2 tahun imbas pandemi COVID-19. Adapun satu Mohon maaf, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya terlebih dahulu. Suningsih, warga Kebon Pala Tanah Rendah, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, tengah kebingungan mencari dana untuk pengobatan anaknya. Pasalnya, anaknya yang selama ini menjadi tulang punggung divonis terkena tumor otak dan harus naik meja operasi. Sementara itu, suaminya telah meninggal dunia. Bagaimana kisah lengkapnya akan diinformasikan rekan jurnalis dari Warta Kota, ada rekan Rafsan Zandi Simanjorang yang sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Terima kasih rekan Dea. Ya, memang Suningsih bersama anaknya yaitu Ahmad Maulana, pria yang berusia 31 tahun, merupakan salah satu warga dari Kebon Pala Tanah Rendah RT 08 RW 07 Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, di mana anaknya saat ini memang tengah menderita tumor otak. Hasil tersebut diperoleh sejak 2 minggu lalu, di mana putranya dibawa ke Rumah Sakit Umum Hermina Jakarta Timur. Adapun gejala awalnya yakni di mana 2 bulan lalu putranya Ahmad mengalami sakit kepala, namun hanya diberikan obat sakit kepala biasa, dan sakit kepala tersebut pun tidak terlalu sakit. Dan 2 minggu terakhir sakit kepala yang dialami oleh Ahmad semakin parah, bahkan beberapa kali dirinya mengalami pingsan, sehingga ibunya berinisiatif untuk membawa ke beberapa klinik namun tak kunjung sembuh, hingga akhirnya ibunya membawa ke Rumah Sakit Umum Hermina. Dan dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Umum Hermina bahwa Ahmad menderita tumor di bagian otak. Dan kini Suningsih pun kebingungan bagaimana cara untuk mencari biaya untuk pengobatan operasi tumor otak yang dialami oleh putranya, karena memang tumor otak yang dialami oleh putranya satu-satunya cara untuk mengobatinya adalah melalui operasi. Dan Suningsih sendiri terakhir kali memang bekerja sebagai penjual nasi uduk, namun memasuki bulan Ramadan ini usaha tersebut tidak lagi ia lakukan. Sementara putranya sendiri merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga, di mana sebelumnya putranya bekerja sebagai penyanyi dari kafe ke kafe ataupun di hajatan. Dan pasca putranya sakit, akhirnya keduanya tidak bisa mencari nafkah, dan saat ini bahkan Suningsih telah mencoba untuk menjual rumahnya sendiri, namun karena rumahnya berada persis di pinggiran dari Kali Ciliwung, perbatasan antara Kebon Pala Jakarta Timur dengan Kampung Melayu Jakarta Timur, dan rentan akan banjir, bahkan isunya akan digusur, sehingga upaya untuk menjual rumahnya pun gagal. Dan hari ini Suningsih hanya berharap pada uluran tangan pemerintah maupun pihak swasta untuk membantu dirinya dalam untuk mengobati putranya ataupun memberikan dana untuk pengobatan putranya naik ke meja operasi. Adapun Suningsih memang tak ingin kejadian yang menimpa suaminya dulu terulang kembali kepada putranya, di mana suaminya dulu juga wafat karena
pecahnya pembuluh darah, di mana dari pihak rumah sakit menyarankan untuk dioperasi karena keterkendalaan biaya. Akhirnya Bu Suningsih membawa sang suami ke rumah, hanya saja 3 hari di rumah sang suami wafat, dan hal itu yang membuat dirinya berjuang semaksimal mungkin bagaimanapun caranya agar bisa mendapatkan biaya untuk pengobatan putranya sehingga putranya bisa bertahan hidup dari penyakit tumor otak. Sekian laporan dari saya, rekan Dea, kembali ke studio. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Rafsan Zani sudah melakukan wawancara bersama Suningsih, warga Kebon Pala Tanah Rendah. Berikut liputan lengkapnya. Itu gimana Bu? Akhirnya Ibu tahu bahwa putra Ibu terkena penyakit tumor di kepala. Awalnya kan sakit kepala, saya pikir sakit kepala biasa. Akhirnya saya ajak sono dulu Kak. Akhirnya saya obatin ke puskesmas, ke klinik gitu. Akhirnya udah mungkin klinik nggak cocok obatnya. Kemarin saya ke Garuda obat 100.000. Akhirnya sampai obat habis. Masih begitu udah 2 bulan saya ada yang ngajarin katanya obat Cina, saya beli obat Cina. Akhirnya obat Cina nggak ada perubahan juga. Akhirnya saya lihat anak begitu, kalau sakit pingsan, jadi saya nggak tega. Akhirnya malam Sabtu saya bawa ke rumah sakit ini, apa namanya, jadi lupa. Hermina? Iya, rumah sakit Hermina. 4 hari di sana. Terus setelah diobatin, sakit kepala yang luar biasa sembuh. Akhirnya udah ketahuan CT scan-nya. Saya kemarin dipanggil sama dokternya yang menangani. Katanya anak saya bukan sakit biasa, ada tumor di otak gitu. Kemarin 4 hari diobatin, cuma ngobatin ngilangin nyeri-nyerinya aja katanya. Kalau tumornya katanya nggak bisa diobatin, satu-satu jalan dioperasi gitu. Cuma saya ya buru-buru buat operasi, biayanya kan nggak punya biaya gitu. Jadi saya mohon bantuan dari siapapun melihat ini, mohon bantuannya gitu. Saya benar-benar memerlukan, membutuhkan. Terima kasih sebelumnya kalau ada yang Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan akan menggelar program mudik gratis bagi masyarakat. Program ini kembali digelar setelah diketahui vakum selama 2 tahun imbas pandemi COVID-19. Adapun satu di antara lokasi keberangkatannya yakni Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Nur Indah Farah Audina, wartawan dari Tribun Jakarta yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Dea dan rekan Tribuners, bisa sampaikan bahwa pemerintah telah mengizinkan kembali untuk mudik dengan syarat vaksinasi booster. Kemudian kabar baik bagi masyarakat bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI bakal menggelar program mudik gratis kepada masyarakat ini atau bagi masyarakat dengan menyediakan sekitar 350 unit bus, di mana salah satu keberangkatannya nantinya bakal berangkat dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur pada 29 April 2022 mendatang. Kemudian di hari yang sama, keberangkatan juga bakal berlangsung dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, maksud saya, yang berlangsung pada Jumat 29 April 2022. Kemudian ada juga dari Tangerang, yakni di Terminal Polres Pelawat, kemudian dari Bogor, Terminal Barang Siang, kemudian dari Depok yakni Terminal Jati Jajar yang akan berangkat pada 20 April 2022 mendatang. Kemudian dari tujuan keberangkatan bus ini sekiranya ada 14 tujuan kota yang berada di Jawa Tengah yakni Tegal, Semarang, Klaten, Demak, Kudus, Boyolali, Solo, Wonogiri, Wonosari, Yogyakarta, Magelang, Wonosobo, Kebumen, dan Purwokerto. Kemudian nantinya bakal ada 5 kota yang keberangkatan arus balik yakni Yogyakarta menuju Jakarta, Solo menuju Yogyakarta, Wonogiri menuju Jakarta, Semarang menuju Jakarta, serta Purwokerto menuju Jakarta. Lantaran Kemenhub hanya menyediakan 350 unit armada bus, nantinya sekitar 10.500 penumpang bakal ditampung. Kemudian dari jumlah tersebut disiapkan 270 unit
yang bakal menampung 8.100 penumpang dan disiapkan 80 unit bus yang diperkirakan bisa membawa 2.400 orang saat balik. Kemudian 34 unit truk juga akan difasilitasi untuk membawa 1.020 unit motor pemudik sehingga tidak hanya pemudik saja, namun kendaraan mereka juga bisa ditampung dalam mudik gratis ini. Kemudian ada pun syarat yang ditujukan kepada pemudik dari Kemenhub sendiri, yakni nantinya para pemudik atau masyarakat bisa mengakses melalui www.mudikhub.2022.com, di mana pendaftaran ini bakal dimulai pada 9 April 2022 mendatang. Nantinya di sini calon pemudik dapat melakukan login, kemudian mengisi data diri secara lengkap, kemudian menunggu verifikasi dan validasi data terlebih dahulu. Selanjutnya, calon pemudik yang sudah melalui tahap tersebut dapat mengunduh dan mencetak QR e-tiket mereka dan membawa beserta data pendukung lainnya seperti KTP, kartu keluarga atau KK, serta bukti vaksin. Karena memang pemerintah seperti yang sudah saya sebutkan tadi mewajibkan atau memperbolehkan masyarakat untuk mudik dengan syarat vaksinasi dosis ketiga. Kemudian nantinya setelah data-data tersebut dibawa ke loket registrasi, maka pemudik bakal mendapatkan nomor bus, kemudian nantinya dapat berangkat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun syarat lainnya yakni tentunya pemudik harus memiliki data diri lengkap seperti KTP, KK, serta bukti vaksinasi. Kemudian bagi calon pemudik yang baru vaksin dosis kedua, diwajibkan membawa hasil tes antigen maksimal 1 kali 24 jam atau PCR maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Jadinya nantinya Tribuners atau para calon pemudik yang akan berangkat melalui terminal Kampung Rambutan akan mengisi data lebih dahulu melalui web yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Indah melaporkan dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sulawesi Utara, Tribuners. Masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan dihebohkan dengan kelahiran bayi perempuan kembar 4 di Rumah Sakit Kantia Tompaso Baru. Proses persalinan ditangani Dr. Tony Sumbung berjalan dengan baik. Sempat hidup beberapa jam, namun akhirnya keempat bayi kembar itu meninggal dunia. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Ishak Mamuto, jurnalis dari Tribun Manado. Silakan dengan informasi Anda. Terima kasih rekan Dea. Baik Tribuners, masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan kemarin sempat dihebohkan dengan kelahiran bayi kembar 4 berjenis kelamin itu oleh Veronica Tresia Mandang di Rumah Sakit Kansia Tompaso Baru. Dan peristiwa ini merupakan baru pertama kalinya terjadi di Rumah Sakit Kansia Tompaso Baru maupun di Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, Tribuners, dari peristiwa ini pada saat persalinan terjadi, suami Teresia atau Veronica berada di luar atau sedang melakukan pekerjaan di Kota Mobagu dan mendapatkan informasi bahwa istrinya sedang melahirkan. Dia langsung menuju ke rumah sakit. Saat itu sampai di rumah sakit melihat ternyata sudah ada 4 orang bayi perempuan yang ada di dalam inkubator. Nah, dari informasi Tribuners, proses persalinan ini dilakukan oleh Dr. Tony Sumbung dan berjalan dengan baik waktu proses kelahiran bayi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Hanya untuk usia kehamilan dari Ibu Veronica Tresia sendiri itu pada waktu itu baru 6 bulan. Dari Ibu Veronica sendiri pada waktu itu menyatakan bahwa kedatangannya ke rumah sakit waktu itu hanya untuk melakukan pemeriksaan karena sempat merasa sakit di bagian perut. Jadi merupakan pemeriksaan check up seperti biasa dan ternyata oleh dokter melihat kondisi saat itu sudah siap untuk persalinan dan langsung dilakukan proses persalinan saat itu. Dan meninggal dunia, sudah meninggal Tribuners. Dan saat ini juga masih dari pihak rumah sakit juga masih mengumpulkan data untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan kejadian ini. Kembali ke Anda rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ini rekan Ishak juga sudah melakukan wawancara bersama Dr. Tony Sumbung dan juga ibu dari bayi yang kembar ini. Selengkapnya kami tampilkan. 7.30
Bayi pertama, oke. Lahir 730, DP berat 800, panjang 32. Kalau lahir spontan, kepala lebih dulu maksudnya. Kepala lebih dulu ya. Kalau yang kedua lahir 840 ya, lahir 835 bayi lahir sama beratnya juga 800, panjangnya 32. Cuman yang kedua ini lahir letak kaki lebih dulu yang keluar. Oh, yang kedua kaki lebih ya, dulu. Terus yang ketiga dia lahir 840. Cuman yang keluar pertama nih pantat, bokong. Oh, lebih ini. Ya, beratnya 700, panjang 30. Cuman yang kedua ini lahir tadi dia nyanda langsung menangis dong. Jadi badian. Yang kedua, yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga lahir dia badian nyanda langsung menangis dengan sama yang itu yang pertama yang kedua. Cuman dia detak jantung ada, cuman lemah. Yang ketiga ya. Yang ketiga. Yang keempat lahir jam 8.45. Beratnya 700, sama dia lahir yang lebih dulu kaki dah. Kaki ini ya, kaki lebih dulu. Cuma dia lahirnya nggak langsung menangis juga. Jadi ketiga keempat itu tidak ya, langsung ketiga menangis. Keempat itu nggak langsung menangis, cuma dia detak jantung ada. Artinya hidup dah. Iya. Cuman mungkin lantaran ibunya umur kehamilan kan cuma 6 bulan tuh. Oh, usia kehamilan masih muda, belum matang kalau Tuhan bilang tuh. Jadi mungkin di paru-paru belum cukup siap untuk sempurna. Ya. Dan itu yang ini sehat ibunya. Ibu kuat-kuatnya luar biasa. Melahirkan biasa kembar 4. Kembar 4 melahirkan biasa, ini luar biasa. Biasa. Cuma gimana tuh rasa tuh badan yang ini? Biasa ya. Cuma agak lemas toh Kang. Karena ini usia masih 6 bulan kok Kang. Usia kehamilan. Iya, tadi sobat tanya Pak dokter, memang kotek begitu no. Jadi memang apa? Karena ini kembar 4 ya. Kan udah dapat rasa bagaimana Kak waktu semua datang kemari? Memang cuma keluar air. Datang rumah sakit. Karena kasih Pak kontrol. Mungkin ini soalnya melahirkan biasa normal ini. Itu luar biasa. Mungkin sama Tadi pagi coba 7 bulan cuma ibu sama yang DP Papa ketuk dulu lahir 7 bulan. Oh, DP Papa juga. Mari sebelumnya pernah ada yang kembar? Suami keluarga. Oh, dari suami ada keluar ada kembar, keturunan kembar berarti ada kan dari suami ya? Dari Pak suami. Di Rumangan juga ada dong. Oh, memang ada riwayat ini dang untuk kembar. Ada tadengar no. Cuma ini luar biasa no, 4. Dan ini bisa melahirkan normal iyo 2 atau 3. Mar ini 4 ini luar biasa. Biasa berpikir operasi sesar atau apa karena itu toh Mar ini biasa. Jadi di suami siapa kata nama suami? Christian Carasera. Kalau Kak apa? Veronica Mandaka. Oh, selamat nih. Apapun sehat-sehat selalu nih, kuat-kuat. Di Lowian kan tinggal? Desa Lowian. Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar penjualan minyak goreng bersubsidi di Jalan Tegal, Pasir Putih, Pangkal Pinang. Kegiatan ini bersinergi bersama Satuan Tugas Pangan Bangka Belitung. Minyak goreng curah bersubsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum dan juga pelaku UMKM di sana. Bagaimana berlangsungnya kegiatan ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Joni Kurniawan. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea di studio dan Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa Satuan Tugas Polda Kepulauan Satuan Tugas Pangan Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar penjualan minyak goreng curah bersubsidi di Jalan Tegal, Pasir Putih, Pangkal Pinang yang dimulai pada Jumat 8 April 2022 sore kemarin. Minyak goreng curah bersubsidi yang dijual oleh Satgas Pangan Polda Kepulauan Bangka Belitung ini dijual dengan harga Rp14.000 untuk per liternya dan juga 15.500 untuk ukuran per 1 kilogramnya. Minyak goreng curah bersubsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum dan juga pelaku UMKM, di mana
bagi masyarakat umum itu diberikan batasan maksimal 2 liter per orang, sedangkan untuk pelaku UMKM itu dibatasi maksimal 10 liter per UMKM. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra juga secara langsung menyaksikan kegiatan ataupun operasi pasar minyak goreng curah bersubsidi ini. Beliau juga menyatakan bahwa kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara distributor, pabrik penyedia minyak maksud kami, dan juga Satuan Tugas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau menyebutkan bahwa di hari pertama pelaksanaan minyak goreng curah bersubsidi ini disiapkan sebanyak 20 ton bagi masyarakat umum dan juga pelaku UMKM. Irjen Pol Yan Sultra juga menyatakan bahwa jika antusiasme ataupun animo masyarakat terhadap fenomena pasar minyak curah bersubsidi ini bagus, maka pihaknya akan melakukan upaya untuk penyiapan ataupun pembukaan gerai di tiap-tiap kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan menurut Irjen Pol Yan Sultra juga jika antusiasme masyarakat semakin baik lagi, maka akan dibuka gerainya di tiap-tiap kecamatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan kegiatan ini juga disebutkan oleh Yan Sultra akan dilakukan setiap harinya, mengingat saat ini juga masyarakat kita, khususnya umat Muslim, sedang menjalani ibadah puasa dan juga akan menggelar Idul Fitri nantinya. Namun demikian, minyak curah bersubsidi ini tidak hanya dikhususkan bagi masyarakat umat Islam, tetapi juga disiapkan untuk seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Informasi yang dapat kami tambahkan juga rekan Dea di studio bahwa selama kurang lebih 7 tahun lamanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masyarakat itu tidak menggunakan minyak curah, sehingga hal ini juga dapat dikatakan sebagai upaya pertama kalinya selama 7 tahun terakhir untuk penggunaan minyak curah, sehingga Yan Sultra berharap minyak curah bersubsidi ini dapat dimanfaatkan dengan baik ataupun dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakannya. Demikian Dea dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Jody juga sudah melakukan wawancara bersama Irjen Pol Yan Sultra, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Berikut selengkapnya. Ini kami dari jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung datang mengecek bagaimana ketersediaan minyak curah. Nah, ini bekerja sama juga dengan para distributor dan juga tentunya pabrik yang ada. Hari ini kita mencoba membuka grab pelayanan daripada minyak curah. Nah, ini hari ini di Pangkal Pinang ada kita coba 20 ton. Nah, kemudian juga di Belitung Timur ada 10 ton dan Belitung. Nah, kalau nantinya ini kira-kira masyarakat antusias, nah, nanti kita buka per kabupaten dan selanjutnya akan kita upayakan per kecamatan. Ya, jadi sesuai dengan harga minyak curah. Nah, ini juga untuk kita mengantisipasi kelangkaan daripada minyak goreng di Bangka Belitung. Sebenarnya kalau kemasan sudah tidak ada masalah, hanya kan mungkin masyarakat melihat harga kemasan kan sudah juga cukup mahal, sehingga pemerintah melalui minyak curah yang subsidi ini bisa membantu masyarakat kecil dan juga UKM-UKM. Semua juga dibatasi ini mereka. Jadi per warga dia bawa KTP hanya bisa dilayani 2 liter. Kalau UKM 10 liter. Nah, ini kita juga kalau stok sih banyak tersedia. Tinggal bagaimana kita lihat kebutuhan masyarakat di Bangka Belitung. Ini akan dilakukan berapa hari, Jenderal? Setiap hari. Ya, kita coba setiap hari. Kalau nanti masyarakat bisa menyambut baik ini, dilanjutkan lagi. Nah, dan dilanjutkan dan mungkin nanti sampai ke kecamatan-kecamatan. Ya, kecamatan-kecamatan. Tentunya ini kita harapkan ini bisa membantu masyarakat, terutama dalam bulan Ramadan ini menghadapi Lebaran nanti. Kita menuju Nusa Tenggara Barat, Tribuners. Komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia menyampaikan kedepannya akan dibangun lebih dari 10.000 kamar hotel di kawasan Mandalika. Pembangunan kamar hotel ini merupakan hotel yang berbintang 3 hingga berbintang 5 yang dibangun oleh para investor yang telah mengetahui potensi luar biasa Mandalika. Bagaimana informasi lebih detailnya terkait ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Lombok. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Sinto. Silakan
silakan dengan informasi Anda. Ya baik, terima kasih rekan Dea ya. Ya benar sekali seperti yang telah dikatakan oleh Dea tadi, bahwasanya ke depan di kawasan ekonomi khusus Mandalika akan dibangun setidaknya 10.000 kamar hotel berbintang, baik itu mulai dari hotel berbintang 3 hingga berbintang 5 begitu. Hal ini merupakan imbas atau dampak dari diselenggarakannya berbagai event internasional ke depannya di kawasan ekonomi khusus Mandalika, mulai dari wacana akan digelarnya Formula One, kemudian ada GT, World Challenge Asia, WSBK hingga WSSP begitu. Nah, dalam hal ini kemudian Irzani yang merupakan komisaris dari PT Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC menyampaikan bahwasanya agar masyarakat lokal khususnya di kawasan Mandalika dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya agar mempersiapkan diri menghadapi persaingan dunia kerja ke depannya. Hal ini karena memang untuk dapat menjadi pegawai tetap atau pegawai organik di kawasan di Mandalika diperlukan sebuah syarat dan kualifikasi khusus begitu, dan juga akan dibuka rekrutmen secara nasional dan terbuka begitu. Namun saat ini tentunya Irzani yang juga Ketua Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Kota Mataram ini menyebut hampir 70% pekerja yang ada di kawasan Mandalika, baik itu di ITDC maupun di anak BUMN lainnya dari ITDC, itu merupakan 70% warga lokal. Baik itu mulai dari gardener, kemudian juga crowd control, security, dan berbagai posisi-posisi lainnya itu diisi oleh warga lokal. Termasuk juga saat event MotoGP Mandalika kemarin, itu hampir 90% warga lokal menjadi pekerja, baik itu dari sisi tiketing, security, dan checking, termasuk posisi-posisi lainnya begitu, itu merupakan warga lokal semua. Namun saat ini ia terus akan berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Mandalika, tentu secara bertahap begitu, karena memang saat ini pendapatan dari ITDC selaku pengelola kawasan Mandalika masih terbilang cukup rendah. Namun saat ia mengakui bahwasanya untuk pendapatan dari Kabupaten Lombok Tengah saat ini meningkat dikarenakan memang pajak dari kawasan ekonomi khusus Mandalika terbilang cukup tinggi begitu. Ia memprediksi ke depannya pendapatan dari Kabupaten Lombok Tengah tempat dibangunnya kawasan ekonomi khusus Mandalika diprediksi akan meningkat atau bahkan lebih tinggi daripada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini ia membandingkannya dengan Kabupaten Bandung, dengan adanya Nusa Dua, pendapatan dari Kabupaten Bandung jauh lebih tinggi daripada pemerintah Provinsi Bali begitu. Nah, sebagai tindak lanjut dari adanya pengembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika, kemarin beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Selasa, 5 April 2022, Ciputra Group selaku perusahaan properti terkemuka di Indonesia melakukan kunjungan ke kawasan Mandalika. Budiarsa Sastrawinata selaku Managing Director dari Ciputra Group dalam hal ini melakukan kunjungan ke beberapa spot destinasi wisata unggulan di kawasan Mandalika, mulai dari Pantai An, kemudian Bukit Merisik, Bukit Seger, kemudian ke Hotel Pullman yang merupakan milik dari ITDC, kemudian diakhiri dengan buka puasa bersama di Bukit 360 derajat sirkuit Mandalika begitu. Nah, dalam hal ini kunjungannya Budiarsa yang merupakan juga Ketua Federasi dari Golf Dunia, didampingi langsung oleh Abdul Bar M. Mansur selaku Direktur Utama dari ITDC, dan juga Dr. Zulkifli Masah yang merupakan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung 100% pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Abdul Bar M. Mansur selaku Ketua ITDC dalam hal ini berharap ke depannya pengembangan kerjasama ini akan dilakukan sesegera mungkin, terutama dalam hal pengembangan golf district dan resort di kawasan Mandalika. Diharapkan dengan adanya pengembangan kerjasama ini
kawasan ekonomi khusus Mandalika yang merupakan sport tourism destination diharapkan dapat terlaksana sesegera mungkin. Demikian rekan Dea, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Sinto untuk laporan Anda dari Nusa Tenggara Barat. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Rumah Sakit Umum Daerah ODSK sukses melaksanakan persalinan bayi kembar pertama kalinya pada Sabtu 9 April kemarin. Kepala RSUD ODSK Enrico Rawung menerangkan proses kelahiran tidak ada penyulit dan lahir secara normal. Ada lagi yang spesial, nama dari bayi kembar itu diberikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe. Bagaimana informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Randy Umar, jurnalis dari Tribun Manado, yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Randy. Oke, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi, saya dari Manado akan melaporkan pemberitaan tentang kelahiran bayi kembar di Rumah Sakit ODSK Kota Manado pada Sabtu kemarin, di mana pada Sabtu kemarin bayi kembar itu lahir, dan itu merupakan pertama kali buat sejarah buat RSUD ODSK di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Oli Dondo Kambe dan Pak Stefan Kando. Rumah sakit daerah ini sukses melahirkan atau proses melahirkan bayi kembar. Dia namanya adalah Olivia dan Stefania Bagania. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa Olivia dan Stefania ini diberi nama langsung oleh Pak Gubernur Oli Dondo Kambe selaku Gubernur Sulawesi Utara. Dia memberikan nama itu sebagai tanda syukur, juga terima kasih pada Tuhan, karena juga itu merupakan yang pertama kali rumah sakit ini melahirkan bayi kembar. Nah, dari Kepala Rumah Sakit ODSK Pak Enrico Rawung menyampaikan bahwa proses persalinan ini melahirkan secara normal, tidak operasi, dan berjalan dengan baik. Orang tuanya sendiri, Pak Henry Bagania, ketika saya wawancarai kemarin, mengaku sempat cemas karena pada waktu jam 5 subuh mereka tiba di Rumah Sakit ODSK, sempat ada penyampaian dari dokter setempat bahwa istrinya itu harus dirujuk ke Kando karena harus dioperasi. Namun ada satu perubahan, berkas-berkasnya yang sudah ditandatangani tiba-tiba ada pembukaannya. Biasanya kalau dalam persalinan itu ada istilahnya pembukaan kedua informasinya, dan untuk proses operasi akan dirujuk tidak jadi, maka persalinan secara normal itu berlangsung di Rumah Sakit ODSK. Dan Pak Gubernur sendiri menurut penjelasan Pak Enrico Rawung, ketika diberikan informasi tentang kelahiran bayi kembar di RSUD ODSK langsung merespon dengan cepat. Pak Oli sendiri langsung dengan inisiatif menghubungi pihak keluarga serta meminta izin untuk memberikan nama kepada kedua anak ini. Nah, nama itu memang diambil dari nama sendiri Pak Gubernur Oli, dan Ibu Rita itu selaku istrinya sendiri nama tengah, baru nama anak kedua Stefania itu diambil dari nama Bapak Stefan dan Ibu Wagub. Nah, secara ini proses anak ini sementara ada di Rumah Sakit ODSK dan ibunya sementara dalam proses pemulihan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan dari Kota Manado, dan terima kasih. Baik, terima kasih rekan Randy untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Papua Tribuners. Seorang ibu rumah tangga di Kota Sorong, Papua Barat rela tidak menyiapkan hidangan buka puasa untuk keluarga lantaran harus mengantre minyak goreng di sebuah toko 2 jam lamanya. Mirisnya, setelah antre panjang dan juga lama ini, IRT itu malah tidak mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi lantaran stok sudah lebih dulu habis. Rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, rekan Saban Asari Raharusun akan melaporkan lebih detailnya terkait ini. Silakan rekan Saban. Baik, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa ada sejumlah masyarakat, terlebih khusus ibu-ibu rumah tangga yang tengah mengantre
minyak goreng di salah satu toko di Kota Sorong, Papua Barat sejak beberapa hari belakangan ini, dan sempat beberapa orang dapat saya wawancarai dan mereka mengaku bahwa pada sejak bulan puasa ini mereka kesulitan untuk mendapatkan stok minyak goreng, dan pada Sabtu kemarin dapat saya wawancarai salah seorang ibu rumah tangga dan beliau mengaku bahwa beliau rela untuk mengantre minyak goreng bersubsidi di salah satu toko di Kota Sorong untuk membelinya, namun antrean yang cukup panjang dan cukup memakan waktu itu hingga beliau tidak menyiapkan hidangan buka puasa untuk keluarganya itu berakhir dengan kekecewaan begitu, karena stok yang mereka sediakan hanya untuk masyarakat yang sempat mengantre pada pagi hari, sehingga masyarakat yang baru datang pada sore hari tidak lagi dilayani begitu, dan mereka hanya menyiapkan stok yang ada hanya untuk para masyarakat yang sempat mengantre minyak goreng pada pagi hari kemarin begitu. Dan dapat saya kabarkan juga bahwa ada sejumlah masyarakat yang dapat saya wawancarai, mereka mengaku bahwa fenomena minyak goreng, kelangkaan minyak goreng di Kota Sorong sudah berlangsung beberapa bulan sebelum bulan puasa, dan puncaknya kemarin ada sejumlah masyarakat rela mengantre berjam-jam dari pagi hingga sore, namun tidak kunjung mendapatkan stok minyak goreng di salah satu toko di Kota Sorong begitu. Dan dapat saya kabarkan juga bahwa berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Papua Barat, beliau menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya dan juga sejumlah tim dari Polda Papua Barat akan turun ke Kota Sorong untuk mengecek minyak goreng bersubsidi di Kota Sorong, sebab langkah ini dilakukan untuk meminimalisir adanya penyimpangan dalam berbisnis minyak goreng di Kota Sorong begitu dia. Baik. Tribuners, terkait ini rekan Sawan juga sudah mewawancarai salah seorang warga Kota Sorong, Yanti Ishak. Berikut liputan lengkapnya. Bagian minyak. Tidak ke bagian minyak, kenapa katanya? Katanya itu yang sekarang yang dilayani, katanya yang dari tadi pagi, yang tadi siang katanya sudah didaftar namanya. Begitu, jadi sekarang ini ibu-ibu yang banyak yang datang ini tidak dapat lagi. Ini bagaimana? Kayaknya setengah mati ya, sudah antri dari tadi, dari jam berapa tadi? 3:30 sudah datang antri. Sekarang sudah di depan kasir, katanya nanti yang dilayani untuk yang tadi sudah daftar yang dulu, siang, ya? yang didaftar tadi siang. Begitu. Sedangkan tadi informasinya bilang kan nanti sore baru ada buka lagi, baru dilayani. Sekarang kita sudah antri, capek-capek, belum masalah dalam batas, tidak dapat. Gitu. Ibu, kesulitan minyak goreng sudah sejak kapan? Sudah berapa minggu nih sampai. Sudah dari bulan kemarin kan sudah mulai langka minyak ini. Minyak goreng. Malahan mahal lagi. Ya, ini rata-rata minyak goreng subsidi ya? Minyak goreng. Yang subsidi semua. Iya. Paling setengah mati kita masyarakat. Iya. Biasanya kadang cuma 14 1 liter, sekarang dia sudah sampai 28. Ada sampai malahan 30 lebih 1 liter. Jadi kita setengah mati, apalagi kalau kita rakyat kecil begini setengah mati mau dapatnya sampai harga begitu. Apalagi di bulan puasa ini kan otomatis untuk buka puasa. Kebutuhannya diutamakan itu yang kayak goreng-goreng. Iya. Oke. Ibu, sampai sejauh ini ada tidak langkah dari pemerintah untuk meminimalisir? Kalau kemarin kita di belakang Mata Dewa, dari belakang kejaksaan di Jalan Baru itu ada dari kejaksaan, dia itu kasih di masyarakat 1 liter minyak sama telur 10 biji, itu dia punya harga 25.000. Cuman itu saja, kalau dari lain-lain belum ada. Masih di Kota Sorong, Papua Barat, Tribuners, sejumlah masyarakat di sana merasa dipersulit untuk membeli minyak goreng bersubsidi berharga Rp14.000.
Mereka mengeluhkan terkait KTP yang digunakan sebagai syarat untuk membeli minyak goreng bersubsidi di salah satu toko di Kota Sorong, Papua Barat. Pasalnya jika lambat dalam menyertakan KTP tersebut, orang lain yang bahkan belum lama mengantre akan dilebih dulukan. Terkait ini akan dilaporkan selengkapnya dengan rekan Sahwan Asari Raharusun, wartawan dari Tribun Papua Barat. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa sejumlah masyarakat yang ada di Kota Sorong mengaku keberatan dengan standar yang digunakan oleh salah satu toko yang menjual minyak goreng bersubsidi di Kota Sorong. Sebab selama ini mereka melaksanakan aktivitas jual beli di toko-toko yang ada di Kota Sorong sendiri, tidak menyertakan syarat-syarat seperti kartu KTP dan juga syarat lainnya. Begitu, dan mereka menilai bahwa puluhan tahun mereka berada di Kota Sorong, baru kali ini mereka mendapatkan syarat-syarat yang memang menurut mereka ini adalah sebuah langkah untuk mempersulit masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng di toko begitu. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari dinas terkait, mereka menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tidak ada sama sekali jual beli di toko dan juga di pasaran dengan menyertakan syarat-syarat tertentu, salah satunya yakni surat KTP dan juga persyaratan lainnya. Dan mereka dari dinas sendiri menjamin bahwa kedepannya mereka akan melaksanakan sidak di sejumlah toko di Kota Sorong untuk memastikan syarat-syarat itu digunakan untuk apa saja. Sebab kalau misalkan digunakan untuk hal-hal yang menyimpang dalam jual beli, maka mereka akan mempersilahkan pihak tim dari Polda untuk menangani lebih lanjut begitu. Dea. Baik, terima kasih rekan Safwan, dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara jurnalis kami bersama salah seorang warga di sana selengkapnya. Gimana tanggapan Ibu? Iya, ini kalau mau antri minyak goreng juga sekarang kita harus pakai KTP. Itu yang paling bikin, ini baru harus pakai KTP Sorong. Ya waktunya lain kalau macam ada pendatang yang belum punya KTP Sorong, baru mereka juga mau antri kan setengah mati juga. Kalau kayak kita ya otomatis sudah punya KTP Sorong. Karena anak-anak semua lahir di Sorong sini kayak saya. Ya. Sebagai warga Sorong, sebagai masyarakat yang sudah tinggal di Kota Sorong lama, mungkin bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan syarat-syarat seperti begini? Iya. Baru juga selama saya tinggal di Sorong ini baru kali ini. Merasa kesulitan tidak? Kesulitan sih. Kalau keberatan juga ya? Keberatan sebenarnya, kalau macam antri harus pakai KTP Sorong sebenarnya keberatan juga. Karena ini kan kita antri siapa yang duluan siapa yang dapat, tapi kalau kasihan mereka yang tidak punya KTP Sorong kan setengah mati juga. Itu mau himbau kepada pemerintah itu. Kodim 0401 Musi Banyuasin menyalurkan bantuan tunai dari program pemerintah pusat kepada masyarakat di sana. Bantuan diberikan kepada pedagang kaki lima, warung, dan nelayan khususnya di Bumi Serasan Sekate. Penyaluran bantuan tunai sosial ini juga dilaksanakan serentak di 97 kodim di seluruh Indonesia. Bagaimana pantauan kegiatan ini di Kodim Mubah akan dilaporkan rekan Fajri Ramadan, wartawan dari Sriwijaya Pos. Silakan dengan laporan Anda. Oke, baiklah. Terima kasih rekan Dea. Pelaksanaan pembagian bantuan tunai pedagang kaki lima, warung dan nelayan tahun 2002 ini berlangsung lancar di Kodim 0401 Mubah, di mana sebanyak 10.000 pedagang kaki lima, warung, dan nelayan di Kabupaten Mubah mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah yang disalurkan secara langsung melalui TNI, yakni Kodim 001 Mubah. Penyaluran bantuan tunai ini dilaksanakan di Aula Kodim selama sampai 28 April. Program BTP PKL LWN merupakan bukti pemerintah, perhatian dan kehadiran pemerintah dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional dan dampak pandemi COVID-19.
Selain itu juga bantuan yang berjumlah 600.000 ini bertujuan untuk modal usaha dan menggerakkan kembali usaha yang sementara ini mati. Kemudian masyarakat juga bisa dari uang tersebut bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pembagian bantuan ini melalui Kodim tentunya menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat, sehingga barang siapa yang tidak memakai masker dan vaksin tidak bisa secara langsung untuk mengambil bantuan tersebut. Dea. Baik, Tribuners, terkait kegiatan ini, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Letkol ARH Faris Kurniawan selaku Dandim 0401. Membahas selengkapnya kami tampilkan. Kodim 0401 Musi Banyuasin hari ini memberikan atau menyalurkan bantuan tunai pedagang kaki lima, warung, dan nelayan. Ini merupakan program dari pemerintah, sehingga TNI diperintahkan untuk membantu pemerintah di dalam memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya kepada pedagang kaki lima, warung, dan nelayan. Indeksnya adalah 600.000. Dan alhamdulillah di wilayah Musi Banyuasin kita mendapatkan alokasi sejumlah 10.000 orang. Target waktu yang diberikan yaitu mulai dari tanggal 8 April hari ini, itu adalah launching yang dilaksanakan di seluruh Indonesia di 97 kodim seluruh Indonesia, dan nanti akan berakhir pada 8 Mei. Namun perintah dari Panglima TNI, seluruh dana harus bisa tersalurkan kepada masyarakat sebelum tanggal 28 April. Kabar berikutnya datang dari Kepulauan Riau. Kapal Sindo Ferry di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, memberangkatkan penumpang tujuan Singapura pada Sabtu 9 April kemarin. Pelepasan penumpang yang terdiri dari 15 warga negara Indonesia dan 1 orang warga negara asing Singapura ini diantar langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta rombongan. Bagaimana situasi di sana saat itu akan dilaporkan wartawan Tribun Batam. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rahmatika. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Dea. Dapat dilaporkan dan diinformasikan langsung untuk saat ini di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang sudah melayani rute keberangkatan warga negara Indonesia menuju ke negara Singapura yang ditandai dengan diresmikannya oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad pada Sabtu kemarin 9 April 2022. Di mana yang diberangkatkan pada Sabtu kemarin itu sebanyak 15 warga negara Indonesia menuju ke Singapura dan 1 orang warga negara asing asal Singapura. Keberangkatan 16 penumpang ini diberangkatkan menggunakan kapal feri Sindo sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di mana untuk syarat keberangkatan warga negara Indonesia menuju ke Singapura dan juga sebaliknya dari warga negara asing yaitu Singapura menuju ke Tanjung Pinang khususnya, syaratnya saat ini Singapura sudah menerapkan untuk vaksinasi yang lengkap, untuk vaksinasi dosis 2 cukup menunjukkan hasil rapid test antigen yang berlaku selama 2 kali 24 jam. Kemudian setibanya di Singapura sendiri yaitu WNI yang tiba di Singapura harus mendownload aplikasi Trace Together, yaitu aplikasi yang hampir sama dengan Peduli Lindungi. Setelah itu setibanya di Singapura, WNI sendiri juga harus melakukan tes PCR yang hasilnya itu 3 kali 24 jam, di mana untuk hasil rapid test antigen tadi di pelabuhan keberangkatan sendiri harus menggunakan bahasa Inggris agar diterima oleh negara tujuan yaitu Singapura. Dan untuk saat ini diketahui sampai Hari Raya Idul Fitri sudah banyak masyarakat yang dari Singapura membooking tiket untuk tujuan ke Tanjung Pinang sendiri, yaitu didominasi oleh PMI. Oleh karena itu, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau saat ini meminta kepada pihak terkait yaitu agen kapal untuk menambah armada agar para turis bisa datang atau berangkat dari Singapura ke Tanjung Pinang. Dapat diinformasikan juga Dea, untuk saat ini harga tiket relatif naik ya sejak dibukanya Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura tujuan ke Singapura. Di mana untuk harga tiket one way itu dibanderol dengan harga
450.000. Sementara itu untuk harga pulang pergi saat ini dibanderol dengan harga 880.000, di mana kenaikan harga ini cukup tinggi sejak sebelum pandemi COVID-19. Sementara itu untuk harga tes PCR sendiri di Singapura cukup untuk diinformasikan kepada WNI yang akan berangkat ke Singapura, yaitu sekitar $90 atau setara dengan 1,2 juta. Dan untuk WNI yang akan berangkat ke Singapura juga harus membayar terminal fee sekitar 40.000. Sementara itu WNA yang berangkat dari Tanjung Pinang dari Pelabuhan Sri Bintang harus membayar terminal fee sekitar 60.000. Saat ini dapat diinformasikan juga Singapura tidak lagi menerapkan pembayaran asuransi yang sebelumnya pihak Singapura harus mewajibkan bagi WNI yang datang ke negara mereka itu wajib membayar asuransi. Sekian yang dapat saya laporkan, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Tika sudah melakukan wawancara bersama Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad. Berikut liputan lengkapnya. Kemarin kita nanti akan minta diskresi dari pemerintah pusat kembali. Pertama, karena ketika kita ke Singapura kan tidak di PCR, tidak di antigen. Kalau bisa kita juga memperlakukan hal yang sama di tempat kita. Nah, minimal antigen lah gitu. Karena PCR itu masih relatif mahal di tempat mereka dan membuat nanti kunjungan wisata kita belum menarik. Nah, yang kedua saya yakin dari Tanjung Pinang ini bisa normal seperti dulu, karena memang kan ada 3 hal biasanya yang menjadi penyebab mereka ke luar negeri. Biasanya ada kunjungan keluarga, ya timbal balik, kemudian juga berwisata, dan yang tidak sedikit juga sebagian masyarakat kita selalu berobat ya ke Singapura dan ke Malaysia. Ya mudah-mudahan ini bertanda baik lah. Tinggal diskresi lebih lanjut kita minta. Tadi disampaikan juga ke saya kesulitan untuk Wisman yang ke Batam, khususnya melalui Bintan Center itu. Karena kapal-kapal yang biasanya ditumpangi turis ini sudah dibook penuh sampai dengan mungkin menjelang hari raya oleh PMI kita di sana. Saya kira itu perlu diakomodir, tapi nanti kita minta lagi izin. Kita beralih ke Provinsi Kaltara. Permintaan BBM Pertalite dipastikan meningkat setelah penetapan tarif baru diberlakukan di seluruh Indonesia termasuk Malinau. Kendati permintaan meningkat, stok BBM dinilai masih aman dan terus didistribusikan saat ini. Mengantisipasi lonjakan konsumsi Pertalite dan biosolar, pemerintah Kabupaten Malinau pun akan mengusulkan tambahan kuota BBM pada tahun ini. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Kaltara. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Muhammad Supri. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Kemarin kami mewawancarai Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Kabupaten Malinau, Sekretariat Daerah, menyatakan bahwa untuk stok bahan bakar minyak bersubsidi khususnya untuk biosolar dan Pertalite diklaim masih aman untuk saat ini. Kendati hasil pantauan kami di lapangan, permintaan untuk BBM jenis Pertalite mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Namun untuk saat ini menurut keterangan dari pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau menyatakan bahwa stok diklaim masih aman untuk saat ini. Nah, untuk kuota BBM khususnya untuk jenis Pertalite dan biosolar di Kabupaten Malinau pada tahun ini, tahun 2022 ini Kabupaten Malinau mendapatkan 3.036 kiloliter untuk biosolar dan 4.780 kiloliter untuk Pertalite. Nah, jumlah ini kalau dilihat dari data rekan Firda dan rekan Dea dan Tribuners bahwa terjadi penyusutan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga pemerintah berkeputusan untuk menambah sejumlah subsidi kuota untuk BBM bersubsidi tersebut. Jika dirinci dari data-data pada tahun sebelumnya, untuk realisasi premium dan Pertalite di Kabupaten Malinau menyusut sejak tahun 2019 lalu. Pada tahun 2019 kuota BBM bersubsidi khususnya untuk jenis
Pertalite dan premium sebanyak 6.798 kiloliter, kemudian susut lagi pada tahun 2020 5.588 dan pada tahun ini menyusut lagi ke 4.000 kiloliter. Berdasarkan dari data tersebut, pihak pemerintah daerah memutuskan untuk menambah kuota BBM bersubsidi, utamanya dikarenakan ada beberapa penyaluran dari SPBU yang saat ini belum tersedia di Kabupaten Malino, khususnya 4 wilayah sekitar Kabupaten Malino. Untuk diketahui di Kabupaten Malino sendiri sejumlah SPBU dipusatkan di wilayah-wilayah perbatasan dan pedalaman melalui program BBM satu pintu di wilayah-wilayah perbatasan seperti 5 kecamatan di wilayah terluar Kabupaten Malino, diantaranya Kecamatan Pujungan, Bahau Hulu, Kayan Hilir, Kayan Hulu, dan Kayan Selatan. Untuk saat ini kuota untuk biosolar dan petrolite dikatakan masih aman, namun pemerintah daerah mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan pasca meningkatnya harga Pertamax di pasaran. Untuk di Kabupaten Malino sendiri saat ini rata-rata agen penyalur BBM menjual BBM jenis Pertamax seharga 12.750.000 per liter. Harga tersebut cukup melonjak dari harga semula sehingga banyak di antara warga yang mengalihkan konsumsi BBM dari Pertamax ke Pertalite melalui program Langit Biru yang diinisiasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Malino dan Kementerian SDM RI di wilayah Kabupaten Malino. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Supri untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pencurian kotak infak masjid kembali meresahkan warga daerah Kecamatan Medan Timur. Aksi itu diduga dilakukan ayah dan anak dan sudah kerap dilakukan. Ayah dan anak tersebut pun beraksi memakai baju gamis dan rekam CCTV. Bagaimana kronologi kejadian ini akan dilaporkan rekan Goklas, jurnalis Tribun Medan. Silakan dengan laporan Anda, rekan Goklas. Ya, selamat siang Dea. Jadi pada hari Kamis, itu tepatnya April tanggal 4 2022, kemarin pihak dari Musola Al-Mumin di Jalan Tahir, itu Kecamatan Medan Timur, itu mengecek CCTV yang dimana terekam aksi seorang anak dan ayah yang kembali meresahkan warga karena mencuri uang yang ada di kotak infak ataupun kerugian yang dialami oleh pihak masjid itu ada sekitar 1 jutaan. Nah, adapun laporan tersebut sudah diberitahu kepada pihak kepolisian, tapi pihak dari masjid sampai sekarang belum membuat LP karena kerugian masih dikatakan cukup minim seperti itu. Nah, adapun sebenarnya terkait dengan pencurian kotak infak yang dilakukan ayah dan anak ini sudah kerap kali dilakukan, rupanya dengan sebelumnya juga sempat terjadi di kecamatan yang serupa, yaitu Kecamatan Medan Timur. Nah, rupanya pada hari Sabtu, itu tanggal 9 April 2022, itu kedua ayah dan anak tersebut didapati itu di Kecamatan Batangkuis di daerah Deli Serdang yang berupaya untuk mengambil uang kotak infak yang ada di Masjid Muhajirin. Nah, pada saat itu kedua orang tersebut ingin modus dengan sholat ke masjid, lalu kemudian pergi ke toilet. Namun pada saat itu warga sudah cukup berhati-hati dengan gerak-gerik keduanya, sehingga pada akhirnya warga mengamuk massa sang ayah pada saat itu. Nah, keduanya pun pada akhirnya diamankan oleh Polsek Batangkuis, dan kita sudah mendapatkan konfirmasinya bahwa keduanya kini sudah dilimpahkan ke Polsek Medan Timur, lalu kemudian dilimpahkan lagi ke Polsek Percut Setuan karena laporan terkait pencurian tersebut yang dapat berupa LP itu ada di Polsek Percut Setuan. Nah, saat ini keduanya masih diinterogasi, terutama sang ayah terkait dengan pencurian kotak infak tersebut. Nah, untuk pengakuan sementara rupanya sang ayah itu sudah
hampir sekitar 10 kali melakukan pencurian kotak infak bersama dengan anaknya di wilayah Kota Medan. Sekian yang dapat saya beritahukan. Ya. Baik. Tribuners, rekan Goklas juga sudah melakukan wawancara bersama pengurus Mushola Al-Mu'min Jasmoro. Berikut liputan lengkapnya. Baik, kami jelaskan bahwa kejadian ini kami ketahui pada saat hari Jumat pagi ingin memasukkan uang biasa ya, jemaah memasukkan uang infak, diketahui total kuncinya udah ada di atas kotak infak, baru diketahui. Kemudian kami melakukan pengecekan melalui CCTV, kebetulan kami ada CCTV, kami lihat kejadian pada hari Kamis sekitar jam 14.20 ya, hari Kamis. Pak, untuk nilai kerugiannya berapa, Pak? Kalau nilai kerugian diperkirakan di bawah 1 juta, karena pada tanggal 28 Maret kemarin kami sudah membuka, karena kotak infak itu sebulan sekali kami bongkar. Kejadian ini sudah pernah terjadi, Pak, atau? Ini baru pertama kali, ya, karena musola ini baru 3 tahun. Dengan nama Bapak itu? Saya Pak Jasmoro, Ketua BKI. Amerika Serikat sebelumnya diketahui berhasil membuat PBB melakukan pemungutan suara untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Indonesia telah menyatakan abstain dalam voting yang berlangsung pada Kamis 7 April di markas PBB, New York City, Amerika Serikat. Berikut argumen lengkap Indonesia yang melandasi sikap abstain tersebut. Dikutip tribunvideo.com dari kanal YouTube United Nation, Indonesia menyampaikan sikapnya sebagaimana sejumlah negara lain yang mengikuti sidang ini. Argumen Indonesia disampaikan Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Armanata Nasir. Indonesia tidak menganggap enteng laporan pelanggaran berat dan sistematik dan penyalahgunaan HAM termasuk laporan dari Bucha. Indonesia ingin Dewan HAM PBB untuk menyelidiki lebih dahulu kebenaran pelanggaran kemanusiaan di Bucha, Ukraina. RI menginginkan pembentukan Komisi Penyelidikan Internasional yang independen oleh Dewan Hak Asasi Manusia. Kepada Presiden PBB, Nasir mengatakan uji tuntas dan tidak berprasangka buruk terhadap pekerjaan komisi harus dilakukan. Komisi juga harus bekerja secara objektif dan transparan, serta mempresentasikan temuan dan laporannya. Jangan sampai tindakan Majelis Umum ini membuat presiden negatif yang dapat merusak kredibilitas Badan PBB. Nasir menyatakan Indonesia tetap teguh dalam komitmen kami untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia untuk semuanya. Indonesia menyerukan sekali lagi kepada semua pihak untuk menghentikan permusuhan dan berusaha keras untuk mencapai perdamaian melalui dialog dan diplomasi. Menurutnya, itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan dan hilangnya nyawa yang tidak masuk akal di Ukraina, termasuk mencegah meningkatnya dampak negatif perang di luar kawasan tersebut. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Unjuk rasa besar-besaran mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat rencananya akan digelar besok Senin, 11 April 2022. Setidaknya ada 1.000 mahasiswa dari berbagai universitas yang akan tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI yang akan berunjuk rasa di Istana Negara. Unjuk rasa dilakukan untuk menyampaikan 6 tuntutan, termasuk diantaranya penolakan wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi 3 periode, kemudian pengkajian ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara, hingga kenaikan harga minyak goreng. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam hal ini menyampaikan pemerintah memaklumi dan menilai itu adalah bagian kebebasan demokrasi. Meski begitu, ia mengimbau unjuk rasa dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. Mahfud MD mengatakan, pemerintah memperhatikan dengan seksama dinamika yang berkembang di tengah masyarakat mengenai berbagai masalah yang muncul, termasuk rencana unjuk rasa tersebut. Dalam menghadapi rencana unjuk rasa tersebut, pemerintah sendiri sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya. Ia juga melarang aparat melakukan kekerasan, membawa peluru tajam, dan tidak terpancing provokasi. Sementara itu, menampik adanya isu perpanjangan masa jabatan presiden, pemerintah dengan tegas menjawab bahwa pada Selasa 12 April mendatang
akan melantik anggota KPU dan Bawaslu untuk menyiapkan pemilu tahun 2024 mendatang. Mahfud mengatakan pemerintah tidak akan mengintervensi baik KPU maupun Bawaslu. Pemerintah saat ini tengah fokus untuk menyelesaikan masalah terkait dengan kebutuhan pokok, termasuk soal bahan bakar yang sedang menjadi persoalan global. Kasus ibu menelantarkan 2 balita di kawasan modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, pada Minggu 3 April lalu mulai terkuak. Ternyata ibu tersebut meninggalkan 2 anaknya karena bermasalah dengan bapak biologis kedua bocah tersebut. Mirisnya ternyata wanita tersebut sudah berkali-kali menelantarkan anaknya di lokasi yang sama. Terkait kejadian ini, Kasat Reskrim Polres Serang, AKP Dedi Mirza menjelaskan, ayah dari 2 anak itu diketahui bekerja di PT CBS dan sudah dimintai keterangannya. Ia mengatakan ayah dari 2 anak itu diketahui dari pengakuannya wanita itu sudah sering mendatangi ayah biologis 2 anaknya dengan tujuan untuk meminta uang biaya perawatan. Jika sang ibu tidak mendapatkan uang dari ayah tersebut, maka 2 anak itu akan ditinggalkan di sana. Sementara itu, dari keterangan Kepala Keamanan PT CBS bernama Mirwan mengatakan, saat kejadian, ibu kedua balita datang ke lokasi menitipkan anaknya ke petugas keamanan di pos jaga. Namun, ayahnya belum bisa menemui karena sibuk bekerja dan tidak bisa ditinggalkan. Mirwan menyebut sudah 3 kali sang ibu dari 2 balita tersebut menitipkan anaknya kepada petugas keamanan. Sebelumnya, polisi sendiri sudah mengantongi identitas orang tua yang menelantarkan 2 balita di depan PT CBS. Sedangkan 2 balita kini sudah dalam pengawasan dan perawatan di rumah milik Dinas Sosial Kabupaten Serang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!